Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan, dari Anyer hingga Penarukan. Tidak mau tahu, akses jalur ini yang saya mau. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih jalur lainnya. Tapi akses ini yang saya mau. Naikkan tahta itu, maka akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usianya yang masih muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Lebih baik saya gantikan posisi sementara adik Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, saya akan kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti akan terjamin. Namun, masih ada harapan bagi pihak keraton untuk memimpin. Kepemimpinan Semisair membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Kalau untuk mensejahterakan Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Banyak channel dengan bangsawan sepertinya. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Semisair berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atau perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Kenapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan mengkompensasi penyewaan tanah? Dengan memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia untuk mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danureja. Pihak Belanda membantu kita. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Prija Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegal Rejo dapat membeli senjata dan makanan. Perintahkan pada anak buah agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, saya akan segera laksanakan. Tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Patih Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat. Mulailah pemberontakan. Tuan, bagaimana cara kita untuk berlindung sementara ini? Kawan dulu sampai habis, saya akan memikirkan di mana kita berlindung. Kemudian Keadaan semakin sulit. Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Pasha Sentot dan Kyai Maja sebagai pengasuh spiritual dalam perang ini. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selorong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Ali Pasha Sentot. Ali Pasha Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Siasat yang telah disusun
strategi benteng sel-sel. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Clarence ke Tegal dan Pekalongan dan Letkol Dil di Banyumas. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Pasukan Belanda mencoba mendekati Ali Pasha Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap, Tuan. Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Aryo Prawiro Giningrat? Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang diadakan oleh Belanda? Untuk apa Belanda itu musuh kita? Setauku, Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Bagaimana Tuan Ali Pasha? Apa yang bisa Anda dapatkan dan apa yang bisa Anda pertahankan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan. Kemudian ditatanggalah perjanjian Imogiri antara Ali Pasha Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Aparat, kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kalau begitu, kita buat saja sayembara. Apa isi sayembara itu? Akan kami sebarluaskan. Buat saja seperti ini. Siapapun yang dapat menemukan Diponegoro hidup ataupun mati akan mendapatkan imbalan 20.000 ringgit.